Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pandu Dewanata Hidayat dari kelas 11 MIPA 2. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan 1. Aldimas Tribagaskara, 2. Devin Padia Subarka, dan yang ketiga ada Widodo Hanggoro. Di sini, saya akan membacakan hasil LKPD pengamatan respirasi makhluk hidup. Tujuan LKPD ini adalah: yang pertama, mengetahui kebutuhan oksigen makhluk hidup. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kecepatan respirasi. Alat dan bahan pengamatan respirasi makhluk hidup ini berupa 1. Respirometer, 2. Neraca atau timbangan, 3. Makhluk hidup yang akan digunakan untuk pengamatan, 4. Kristal NaOH atau KOH, 5. Larutan eosin, 6. Plastisin atau vaselin, 7. Kapas, 8. Pipet tetes atau suntikan, dan yang terakhir ada stopwatch atau pengukur waktu. Selanjutnya saya akan membacakan cara kerjanya. Yang pertama, siapkan semua alat yang dibutuhkan. Yang kedua, timbanglah objek yang akan diamati. Yang ketiga, susunlah alat dan bahan pada tempat yang datar. Yang keempat, tutuplah antara pipa bejana agar tidak bocor udaranya. Yang kelima, bungkuslah kristal NaOH dengan menggunakan kapas dan masukkan ke dalam respirometer. Yang keenam, makhluk hidup yang akan diamati ke dalam respirometer dan tutup respirometer dengan vaselin atau plastisin pada sambungan penutupnya untuk menghindari udara keluar masuk ke respirometer. Yang ketujuh, tetesi ujung respirometer yang berskala dengan eosin secukupnya dengan alat suntik. Yang kedelapan, amati pergerakan eosin setiap 2 menit pada tabung berskala tersebut selama 10 menit. Yang kesembilan, catat hasilnya dalam tabel pengamatan. Dan yang ke-10, setelah selesai bersihkan respirometer tersebut. Selanjutnya saya akan membacakan tabel hasil pengamatan kelompok kami. Setelah kami berdiskusi dan melaksanakan praktek, pada praktek kali ini kita menggunakan makhluk hidup yaitu cicak dan laba-laba sebagai bahan praktek. Cicak mendapatkan volume pernapasan di menit kedua 0,20 mili, di menit keempat mendapatkan 0,30 mili, di menit ke-6 mendapatkan 0,36 mili, di menit ke-8 mendapatkan 0,46 mili, di menit ke-10 mendapatkan 0,55 mili. Selanjutnya adalah laba-laba. Di menit kedua mendapatkan 0,16 mili, di menit keempat mendapatkan 0,30 mili, di menit ke-6 mendapatkan 0,36 mili, di menit ke-8 mendapatkan 0,40 mili, dan di menit ke-10 mendapatkan 0,48 mili. Selanjutnya saya akan membacakan hasil tabel pengamatan kelas kami. Di makhluk hidup yang pertama ada cicak 1. Di menit kedua mendapatkan 0,11 mili. Di menit keempat mendapatkan 0,17 mili. Di menit ke-6 mendapatkan 0,25 mili. Di menit ke-8 mendapatkan 0,31 mili. Di menit ke-10 mendapatkan 0,35 mili. Di makhluk hidup yang kedua ada capung. Di menit kedua mendapatkan 0,10 mili. Di menit keempat mendapatkan 0,11 mili. Di menit ke-6 mendapatkan 0,21 mili. Di menit ke-8 mendapatkan 0,23 mili. Di menit ke-10 mendapatkan 0,26 mili. Di makhluk hidup yang ketiga ada kecambah. Di menit kedua mendapatkan 0,10 mili. Di menit ke-6 mendapatkan 0,25 mili. Di menit ke-6 mendapatkan 0,33 mili. Di menit ke-8 mendapatkan 0,42 mili. Di menit ke-10 mendapatkan 0,50 mili. Di makhluk hidup yang keempat ada ulat Hongkong. Di menit kedua mendapatkan 0,11 mili. Di menit keempat mendapatkan 0,21 mili. Di menit ke-6 mendapatkan 0,29 mili. Di menit ke-8 mendapatkan 0,35 mili. Di menit ke-10 mendapatkan 0,40 mili. Di makhluk hidup yang kelima, jangkrik 1. Di menit kedua
mendapatkan 0,20 mili, di menit keempat mendapatkan 0,33 mili, di menit ke-6 mendapatkan 0,42 mili, di menit ke-8 mendapatkan 0,75, ulangi, di menit ke-8 mendapatkan 0,47 mili, di menit ke-10 mendapatkan 0,51 mili. Di makhluk hidup yang ke-6 ada laba-laba. Di menit kedua mendapatkan 0,09 mili, di menit keempat mendapatkan 0,11 mili, di menit ke-6 mendapatkan 0,13 mili, di menit ke-8 mendapatkan 0,16 mili, di menit ke-10 mendapatkan 0,21 mili. Di makhluk hidup yang ke-7 ada jangkrik 2. Di menit kedua mendapatkan 0,17 mili, di menit keempat mendapatkan 0,24 mili, di menit ke-6 mendapatkan 0,31 mili, di menit ke-8 mendapatkan 0,35 mili, di menit ke-10 mendapatkan 0,50 mili. Di makhluk hidup ke-7 ada jangkrik 2. Di menit kedua mendapatkan 0,17 mili, di menit keempat mendapatkan 0,24 mili, di menit ke-6 mendapatkan 0,31 mili, di menit ke-8 mendapatkan 0,35 mili, di menit ke-10 mendapatkan 0,50 mili. Di makhluk hidup ke-8 ada cicak 2. Di menit kedua mendapatkan 0,20 mili, di menit keempat mendapatkan 0,30 mili, di menit ke-6 mendapatkan 0,36 mili, di menit ke-8 mendapatkan 0,40 mili, di menit ke-10 mendapatkan 0,50 mili. Di makhluk hidup ke-9 ada laba-laba 2. Di menit kedua mendapatkan 0,16 mili, di menit keempat mendapatkan 0,30 mili, di menit ke-6 mendapatkan 0,36 mili, di menit ke-8 mendapatkan 0,40 mili, di menit ke-10 mendapatkan 0,48 mili. Dan yang terakhir ada makhluk hidup yang ke-10 yaitu ada jangkrik 3. Menit kedua mendapatkan 0,20 mili, menit keempat mendapatkan 0,34 mili, menit ke-6 mendapatkan 0,42 mili, menit ke-8 mendapatkan 0,49 mili, di menit ke-10 mendapatkan 0,54 mili. Selanjutnya saya akan menjawabkan pertanyaan yang diberikan oleh guru mata pelajaran biologi. Pertanyaan pertama, apakah fungsi dari kristal KOH atau NaOH? Jawabannya adalah sebagai pengikat CO2 agar tekanan di dalam respirometer menurun. Jika tidak diikat, maka tekanan partial gas dalam respirometer akan tetap dan eosit tidak akan bergerak. Akibatnya, volume oksigen yang dihirup serangga tidak bisa diukur. Pertanyaan yang kedua, jelaskan keterkaitan antara respirasi dengan berat, jenis, dan aktivitas makhluk hidup. Yang pertama, berat sangat mempengaruhi respirasi karena semakin berat suatu organisme, maka semakin banyak oksigen yang dibutuhkan dan semakin cepat respirasinya serta keperluan oksigen semakin banyak. 2. Keterkaitan jenis dengan respirasi didapatkan bahwa tingkat konsumsi oksigen pada organisme berbeda-beda tergantung pada spesiesnya. Karena setiap organisme memiliki tubuh yang berbeda dan kapasitas oksigen yang berbeda juga. Yang ketiga, hubungannya dengan aktivitas hidup dikarenakan respirasi merupakan proses mobilisasi energi yang dilakukan untuk digunakan dalam menjalankan fungsi hidup. Semakin banyak aktivitas, maka frekuensi pernapasannya akan meningkat. Kesimpulan, dilihat dari data yang sudah kami tulis, dapat disimpulkan bahwa volume pernapasan setiap makhluk hidup berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh berat atau ukuran, jenis maupun aktivitas. Dilihat dari data, terdapat 2 cicak namun memiliki volume yang berbeda dikarenakan memiliki ukuran atau berat yang berbeda. Semakin besar ukuran, maka volume pernapasannya juga akan lebih tinggi atau banyak. Begitupun sebaliknya. Terima kasih hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.